Apa yang Anda bayangkan tentang upaya pemerintah Provinsi NTT dalam mengatasi defisit perdagangan sebesar 5,1 YT? Simak langkah kerjanya. Jangan di-skip supaya Anda jangan gagal paham betapa hebatnya NTT. Pernahkah Anda membayangkan sebuah provinsi kepulauan yang kaya, tapi ekonominya justru mengalami pendarahan hebat? Ini bukan fiksi, ini potret Nusa Tenggara Timur. Bayangkan, uang sebesar 15,1 triliun menguap begitu saja keluar daerah. Ini adalah defisit neraca perdagangan NTT berdasarkan data BPS tahun 2024. Bagaimana bisa? Kinerja impor meroket hingga 59,4 triliun, sementara ekspor hanya di angka 7,93 triliun. Ketimpangan ini menciptakan fenomena ember bocor dalam ekonomi daerah. Ironisnya, uang puluhan triliun itu sebagian besar dipakai untuk membeli makanan dan minuman. Ya, NTT yang punya laut harus beli ikan teri kering. NTT yang punya lahan harus beli pakan ternak, telur ayam, bahkan beras dari luar. Menyadari kebocoran ini, pemerintah Provinsi NTT mengambil langkah darurat. Pada 23 Desember 2025, Gubernur memimpin rapat penting, mengumpulkan semua pihak kunci, mulai dari Bank Indonesia, para pengusaha retail besar, hingga perusahaan unggas untuk mencari solusi. Tujuannya satu, menghentikan ketergantungan dan memulai hilirisasi. Pertemuan ini adalah pertaruhan besar. Apakah NTT bisa menambal ember bocor ekonominya? Kita tunggu hasilnya. Ember bocor ekonomi NTT. Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah masalah ekonomi yang krusial banget di Nusa Tenggara Timur. Dan yang lebih penting, kita akan lihat sama-sama jalan keluar yang sebenarnya sudah jelas banget. Ini bukan cuma soal angka ya, tapi ini tentang masa depan sebuah provinsi. Oke, kita langsung aja ke intinya. Lihat angka ini. 5,1 triliun rupiah. Tahu nggak ini angka apa? Ini adalah angka defisit perdagangan NTT di tahun 2024. Ini bukan sekedar statistik loh. Ini adalah bukti nyata adanya pendarahan ekonomi yang masif. Coba bayangin, uang sebanyak itu harusnya bisa buat bangun sekolah, perbaiki jalan, tapi malah hilang. Mengalir keluar dari NTT. Nah, para ahli ekonomi punya istilah yang pas banget buat kondisi ini, sindrom ember bocor. Gini deh, bayangin ekonomi NTT itu sebuah ember. Setiap kali ada dana yang masuk, entah itu dari pemerintah pusat atau investasi, harusnya kan airnya muter-muter di dalam, ya kan? Bikin ekonomi lokal tumbuh. Tapi yang terjadi, airnya langsung bocor keluar. Dan kebocoran masif inilah yang menciptakan angka 51 triliun tadi. Dan disinilah kita sampai ke inti masalahnya. Sebuah ironi yang luar biasa. Ayo kita lihat lebih dalam lagi. Kenapa sih NTT malah mengimpor barang-barang yang seharusnya jadi kekuatan mereka? Lihat deh, perbandingan yang kontras banget di sini. Di sebelah kiri, NTT itu lumbung ternak nasional. Mereka ekspor puluhan ribu sapi hidup. Tapi lihat di kanan, buat kebutuhan protein sehari-hari kayak telur sama ayam, malah impor besar-besaran dari Jawa. Aneh banget kan? Kok bisa gitu ya? Ironisnya, makin menjadi-jadi kalau kita lihat yang ini. NTT itu provinsi kepulauan, garis pantainya panjang banget, lautnya kaya. Tapi mereka impor ikan teri kering. Ini tuh di baratnya kayak punya hutan kayu, tapi buat masak malah beli gas LPG dari tetangga. Sama sekali nggak masuk akal kan? Jadi pertanyaan besarnya adalah, kenapa semua keanehan ini bisa terjadi? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar, produksinya kurang. Ini adalah masalah struktural yang serius. Oke, sekarang ayo kita bongkar akar masalahnya. Poin kuncinya di sini adalah, ini bukan soal NTT nggak bisa produksi, bukan. Masalahnya adalah biaya produksi dan logistiknya itu loh, yang bikin produk lokal mereka jadi kalah saing, bahkan di rumahnya sendiri. Akar masalah yang pertama, dan ini fundamental banget buat sektor peternakan, adalah apa yang disebut rezim biaya pakan. Simpelnya, ini adalah biang kerok kenapa beternak ayam atau babi di NTT jadi mahal banget. Nah, slide ini menceritakan sebuah kisah yang luar biasa nggak efisien. Coba kita ikutin alurnya ya. Pertama, petani di NTT panen jagung. Harusnya kan diolah di sana ya, tapi enggak. Jagung ini malah dijual murah dan dikirim ke pabrik pakan di Jawa. Terus, setelah jadi pakan, pakan itu dikirim balik lagi ke NTT. Hasilnya, harga pakan di NTT jadi selangit gara-gara biaya logistik bolak-balik. Ini rantai pasok yang seolah-olah sengaja dirancang buat bikin peternak lokal kalah sebelum bertanding. Masalah kedua ini melengkapi gambaran besarnya, ekonomi biaya tinggi. Ini bukan cuma soal pakan ternak, ini udah jadi penyakit kronis. Logistik yang buruk bikin semuanya, dari semen, mie instan, sampai barang-barang lain, harganya jadi jauh lebih mahal di NTT.
Dan slide ini nunjukin biayanya dalam angka yang konkret. Lihat deh grafiknya. Sapi yang berangkat dengan bobot 100%. Pas sampai di Jakarta, bobotnya bisa susut sampai 20% lebih. Penyusutan ini kalau diuangkan bisa rugi sampai 3 juta rupiah per ekor sapi. Itu duit yang literally menguap di tengah laut, karena logistik yang payah. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Ini bukan angan-angan kosong loh. Ini adalah sebuah cetak biru yang jelas, yang bisa dijalankan oleh semua pihak, untuk mulai menambal ember ekonomi NTT yang bocor itu. Pilar pertama, industrialisasi pakan ternak. Ini langkah paling mendasar. Bangun pabrik pakan di NTT, di pusatnya jagung. Potong rantai pasok gila-gilaan tadi. Beli jagung langsung dari petaninya. Tujuannya cuma satu, bikin harga telur dan daging ayam lokal jadi kompetitif. Ini artinya, peternak lokal akhirnya bisa bersaing dan bahkan menang di pasar mereka sendiri. Lanjut, pilar kedua, hilirisasi. Ini soal mengubah cara berpikir. Udah, stop ekspor sapi hidup yang nilainya rendah. Kita ganti dengan model baru. Bangun rumah, potong hewan yang modern dan berstandar internasional di NTT. Jadi semua nilai tambahnya dari kulit, tulang, jeroan, semuanya tetap di NTT. Menciptakan lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan. Dan pilar ketiga, modernisasi perikanan. Ini adalah jawaban telak buat ironi impor ikan tadi. Solusinya adalah teknologi. Dengan investasi besar-besaran di cold storage atau gudang pendingin di setiap pelabuhan plus oven pengering modern, kita bukan cuma bisa stop impor, kita bisa pastikan nelayan NTT mampu menyediakan ikan berkualitas tinggi untuk pasar lokal sepanjang tahun, nggak peduli lagi musim apa. Jadi, kira-kira seperti apa sih masa depan NNT kalau ketiga pilar ini dijalankan dengan serius oleh semua pihak? Nah, kita bakal lihat sebuah transformasi yang luar biasa. Dari ekonomi ember bocor menjadi sebuah lumbung pangan yang mandiri dan berdaulat. Tabel ini bukan sekedar dua pilihan biasa ya. Sisi kiri, itu adalah jalur otomatis menuju kemiskinan yang terus-menerus. Sisi kanan? Nah, itu adalah jalan yang harus kita perjuangkan bersama menuju kemakmuran. Jadi pertanyaannya bukan lagi kita mau pilih yang mana, tapi apakah kita punya kemauan politik dan kerjasama untuk mewujudkan visi masa depan ini. Dan kutipan ini benar-benar merangkum betapa mendesaknya situasi ini. Tanpa transformasi sisi kiri, itu adalah jalur otomatis menuju kemiskinan yang terus-menerus. Sisi kanan? Nah, itu adalah jalan yang harus kita perjuangkan bersama menuju kemakmuran. Jadi pertanyaannya bukan lagi kita mau pilih yang mana, tapi apakah kita punya kemauan politik dan kerjasama untuk mewujudkan visi masa depan ini. Dan kutipan ini benar-benar merangkum betapa mendesaknya situasi ini. Tanpa transformasi struktural, NTT akan terus menjadi ember bocor, di mana triliunan rupiah dana pembangunan hanya numpang lewat sebelum kembali mengalir ke seberang lautan. Ini adalah sebuah peringatan yang sangat-sangat jelas. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan lagi apa solusinya, karena cetak birunya sudah ada di depan mata kita. Pertanyaan yang sebenarnya adalah untuk kita semua, pemerintah, pengusaha, investor, dan juga masyarakat. Siapkah kita berhenti saling menunggu dan mulai bekerja sama untuk akhirnya menambal ember ini bersama-sama? Masa depan NTT bergantung pada jawaban kita atas pertanyaan ini.